dengan kesibukan kamu yang tadi kamu udah bilang, terus kenapa harus ada teologi dikit di belakang situ? Hatinya dia gitu loh. Ngomong tuh ya off the record. Jelas kita harus buka semua bobrok-bobroknya ini. Kamu harus langsung pulang kayaknya. Asisten kamu tadi soal telepon saya kebetulan. Oke. Iya. Selalu proses yang nggak pernah gue pegang harus gue pegang. Dan lu temuin itu pas sekolah teologi. Pas sekolah teologi. Betul. Banyak anak muda yang udah di atas nih lupa Tuhan. Aduh. 1, 2, 3. Welcome to podcast Ruang Kaca. Hai guys, balik lagi di podcast Ruang Kaca bareng sama gue, Calvin dan Kija again. Yes. Kita udah lama banget gak podcast, guys. Makanya kita agak tegang gak sih hari ini? Lo gak sih yang tegang? Gue santai banget ini. Wow. Soalnya gue udah minum apa? Strawberry Frap dari Celestial. Jadi Nice. untuk ngobrol gue udah siap banget. Wow, oke. Kas, by the way, gue mau ngasih tau sama lo kalau misalkan hari ini kita punya narasumber yang juga menarik banget. Kalau teman-teman Ecumeners semua perhatiin, di episode sebelumnya kita udah masuk di karir dan pelayanan. Buat teman-teman Ecumene yang mungkin bingung habis lulus punya gelar sarjana teologi itu mau kemana. Nah hari ini mungkin bakal jadi episode kedua nih, Kes. Yoi, kita mau ngomongin karir lagi nih ya. Betul, tapi dari perspektif yang mungkin berbeda lagi. Kalau kemarin kita lihat dari seorang anak muda yang berkecimpung di dunia sekuler, dan yang hari ini juga sekolah tapi agak beda dikit nih Kak. Bedanya apa tuh? Dia kayaknya agak lebih tertarik ke politisi. Wadah. Wow, menarik banget ya. So, gak usah lama-lama lagi, kita panggilkan saja William Alcher in here. Welcome. Boleh kasih tepuk tangan? Enggak semangat. Coba semua tepuk tangan 1, 2, 3, yeay. Ya, terima kasih. Tolong tim kreatif mulai minggu depan kalau kita podcast lagi lebih semangat. Oke? Oke. Thank you for coming, William Alcher. Yes. Udah kenal ya kayaknya. Kita udah kenal agak lama sih, semenjak dari kandungan sebenarnya. Saudara Seminggu lalu, dong. Iya, kita baru banget. Oke, boleh dong. Mungkin kan kalau Kelvin udah kenal, gue personally atau teman-teman yang nonton kan belum. Betul. Boleh kenalan dulu nggak? Iya, Nih boleh. kameranya yang ini nih. Say hi dulu. Oke, saya hai semuanya. Perkenalkan, nama gue William Altur dan gue sering dipanggil Altur. Oke. Gimana, Kesibukannya apa nih? Kesibukannya setiap hari ya banyak kegiatan, ada berdoa, baca Alkitab itu Rohani banget ya. Rohani atau rohana sebenarnya? Rohana. Oke. Kegiatan aku sih sebenarnya setiap hari ya, aku kerja pasti, pelayanan juga pasti, ya kan. Jadi ya harus seimbang dong. Betul. Dan kerja ya everyday kerja lah, gimana kalau kayak orang kerja kan. Kerjanya apa tuh? Boleh di-announce sedikit kali Kak. Siapa tahu bisa jadi inspirasi. Betul. Ya. Aku kerja di salah satu perusahaan dan aku menjabat di salah satu direksi di perusahaan tersebut. Wow. Lalu menjadi legal and public affair consultant. Wow. Banyak ya. Iya, dan ada jual beli kendaraan juga. Oke. Iya, beberapa. Tapi nggak semua aku yang harus turun tangan nggak sih? Iya, pasti punya asisten. Artinya gak butuh pegawai. Tenang. Bisa loh. Tenang aja. Abis ini ya, langsung ya nanti ya. Ada formnya ya, oke? Iya, by email ya. Oke. Oke, menarik banget punya background. Tapi kita ada kesamaannya, Kes. Apa tuh? Apa tuh? Aduh. Sama-sama apa? Ada teologinya tuh Kak di belakang Oh, iya? kebetulan. Oh, iya? Namanya betul. Coba kamu kenapa dengan kesibukan kamu yang tadi kamu udah bilang, terus kenapa harus ada teologi dikit di belakang situ? Ya, jadi agak sedikit ngulas ya, ngulas ke belakang gitu ya. Sebenarnya gue tuh dulu itu dari SD, SMP itu tuh lahir juga ya Kristen. Oke. Cuman Kristennya Kristen pasif dan KTP. Oh, wow. Iya kan. Jadi kalau misalkan ke gereja cuman saat Natal dan Paskah. Enggak, bukan tahun baru. Kok tahun baru? Tahun
baru gereja gue dan gereja saya. Oh gitu. Bukan tahun kalian. Beda gereja. Wow. Oke. Soalnya Wow. GSKI kan kebetulan emang ada ibadah awal tahun dan pembukaan tahun. Yes. Oh, Ya, jadi siap. tahun ini harus datang ya. Oke. Iya. Oke, Jadi, lanjut. Pinter kan gue masuknya. Langsung. Nah, pas SMA membuat keputusan lah. Keputusan mau ambil sekolah menengah teologi Kristen. Wow. Oh, dari SMA. Betul. Sama kayak temen saya. Oh, ini saya yang ngomosin dia masalahnya. Oke. Jadi saya cuttingnya dia Oh iya, nanti gitu kita loh. boleh ngomong tuh ya off the record. Oh, gitu. jelas kita harus buka semua Abis ini bobrok-bobrok kamu kayak harus ini. langsung pulang kayaknya. Asisten kamu tadi soal telepon saya kebetulan. Oke. Iya. Berarti Terlalu lama nggak keputusan bagus kayaknya. Diri lu sendiri nih tuh. Iya, jadi keputusan sendiri kenapa sih mau ambil teologi sebenarnya? Sebenarnya tuh apa ya? Satu cerita yang memang nggak banyak orang tahu. Mungkin ada juga yang udah tahu ya. Jadi memang gue tuh dari latar belakang keluarga yang broken home. Oh iya. Jadi bokap nyokap udah pisah dari SD kelas 1, dari gua ke 6 tahun lah gitu kira-kira. Dan memang di saat itu gua tuh bener-bener hampa banget. Iya. Hampa tuh artinya memang ya ke gereja ya nggak punya teman ya cuman datang pulang gitu loh. Dan ketika gua mendapatkan satu gereja yang membuat gua menjadi family gitu saat SMP menjelang SMA gitu. Dan gua dibukakan sama Tuhan. Kayak Nice. keluarga lu tuh semua businessman, tapi kok lu sendiri yang mau masuk teologi, nggak ada yang mau masuk agama gitu loh. Semuanya tuh memang pure, nggak ada yang agama gitu. Dan gue mencoba melangkah dan gue tanya Tuhan gitu, kayak emang bisa ya? Gue tuh nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak pernah apa gitu. Tapi ada dorongan yang kuat untuk kayak gue masuk SMTK dan memang ada satu hal yang kayak Tuhan tuh bilang gini, gue ingat banget ada satu momentum di mana Tuhan tuh menyentuh hati gue. Apa tuh? Apa Artinya, saat gue berdoa, gue nggak bisa ngomong kayak kalian lah, anak-anak STT lah, kayak Tuhan Yesus, wah berdoa kencang sampai panjang gitu. Yang gue cuman bisa doa cuman Tuhan tolong di saat itu ya, saat masa-masa Di SMP. volume masuk ke SMA. Ke SMA itu. Oke. Dan Tuhan bilang gini, jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Dan gue tuh ngerasa gini, kayak Tuhan lu nggak salah pilih gue, karena kan gue nggak pernah ngapain nih ke gereja, nggak pernah pelayanan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, cuman Tuhan tolong. Kok Tuhan bisa sih ubah seperti itu gitu loh? Gue tuh sebenarnya nggak layak gitu loh untuk hal seperti ini. Dan akhirnya gue masuk SMTK, dan teman-teman gue pada kaget kan mereka kayak SMA-nya di sekolah-sekolah swasta lain kan. Iya. Dan gue bilang gini, ya ini it's my life, it's my choice gitu. Ini tujuan hidup gue gitu. Gue mau coba memperbaiki hubungan gue dengan Tuhan dengan cara gue masuk ke sekolah, ditambah gue bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Bagaimana caranya? Wow. Oke. Bisa. Kalau banget ya. kayak gitu ya, berarti kan itu keputusan pribadi ya. Keputusan Nggak pribadi. ada paksaan dari Nggak ada siapapun. paksaan siapapun. So, apa reaksi keluarga lo pertama kali ketika tahu? Dan gini, bokap gue tuh bukan pelayan gereja. Iya. Bokap gue ini bukan orang yang melayani gereja, enggak. Dia jemaat biasa, bahkan jemaat bolong-bolong. Bolong apa ini? Wow. Jemaat bolong-bolong. Oke, jadi paham. jadi tuh enggak ke gerejanya ya enggak pernah. Bukan yang rutin. Rutin ya. gitu loh. Jadi ya dan keluarga gue tuh kayak, hah, mau masuk teologi lu benar katanya. Lu mau jadi pendeta gitu. Lu mau masuk teologi kok mau gitu loh, kenapa gitu? Teman-teman lu pada ke sekolah swasta, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, di luar negeri gitu. Kok lu mau masuk sekolah menengah teologi Kristen gitu? Kayak gitu, kayak expect-nya apa gitu loh. Terus gue bilang ya, I really enjoy, sangat enjoy, walaupun memang banyak proses yang akan dijalani. Benar nggak Calvin? Betul. Ya kan, kayak gue ini sedikit cerita ya, gue ini orangnya tuh kalau kita nih masuk sekitar jam 7. Dan gue tuh ada satu sahabat gue setiap hari tuh pergi bareng. Betul. Pergi bareng dan dia selalu telat gitu. Dan dia tuh ke rumah gue, terus ke rumah gue kita jalan bareng. Dan dia selalu telat. Kalau gue telat, konsekuensinya adalah gue harus
ngepel. Jadi ngepel satu lantai gitu loh. Dan gue tuh everyday tuh gue udah kayak tukang pel ya jadinya. jadi kayak dulu tuh nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci, nggak pernah apa-apa. Tapi selama di sekolah teologi tuh gue bener-bener diproses banget. Betul. Berarti di sekolah teologi ini lu justru belajar banyak hal ya? Banyak hal, nggak hanya tentang only God center gitu, enggak. Tapi kayak semua proses yang nggak pernah gue pegang harus gue pegang. Dan lu temuin itu pas sekolah teologi. Pas sekolah teologi. Betul. Makanya kan dulu SMTK kita nggak perlu OB guys. Iya. Karena siswanya Karena perlu kebetulan OB. bukan siswa, hanya altur. Altur. Iya, hanya altur dan sahabatnya. Pekerjaannya tambahan. OB. Iya. Betul. Kebetulan dia bukan cuma jadi siswa tapi juga jadi OB guys. Tapi nggak apa-apa, I'm really enjoy itu karena itu bukan paksaan menurut gue. Jadi kayak gue belajar banyak. Oh proses ini, ternyata gini. Satu hal yang gue lihat ini, ternyata di dunia ini aja kita butuh proses. Kalau kita ikut Tuhan itu prosesnya jauh lebih parah lagi gitu loh. Setuju gue. Itu cuman kayak ya kalau lu ngepel ya paling cuma capek nggak sih? Iya, betul. Paling tangan keriput-keriput Keriput, dikit ya, aja. kayak ya basah kan? dikit lah ya kan. Bener. Tapi it's proses sih. Betul. Kehidupan. Menarik banget ya, backgroundnya tuh menurut gua agak lumayan seru nih. Iya, karena ya kita kan anak teologi juga. Betul. Dan kita cukup banyak ngobrol sama teman-teman. Jarang banget orang-orang menjadikan teologi itu first choice-nya. Benar. Biasanya udah nggak keterima di mana gitu, baru Iya, kita iya. teologi deh gitu. By the way, ada satu informasi. Apa tuh? tuh? Teologi itu memang gue dari SMA kan, Iya, dari SMTK udah teologi. Memang gue melanjutkan untuk jenjang berikutnya. Tapi gue punya latar belakang pendidikan yang memang ada beberapa lainnya selain teologi. Ya. Jadi Ada kan di bio Instagramnya triple degree. Jelasin mungkin. Biasa kita tuh ini bukan sombong ya, ini fakta, ini nggak fakta sombong, loh. Ini kita santai. melihatnya dari perspektif bahwa ini bisa jadi motivasi. Betul. Nah, justru yang pingin gue tanya nih ya Tura, lo kan kehidupan keluarga lo lingkungannya bukan spiritual gitu kan, Betul. bukan teologi, tapi lo udah terjun di teologi dari SMA. Ya. Nah, pas kuliah pun lo punya choice kan untuk pilih yang lain. Betul. Tapi kenapa lu udah pilih yang lain, tapi lu masih sisipin teologi? Nah, itu yang bikin gue sebenarnya agak penasaran gitu. Apakah ada nilai dalam teologi yang lu lihat kayaknya ini bagus untuk hidup dan worth untuk dipilih gitu? Betul. Jadi gini, gue memandang gini, gue nih laki-laki, gue pria. Dan Yang bilang lu wanita siapa? Oke. Ya maaf. Dan gue berpikir gini, suatu saat nanti gue akan menjadi seorang kepala rumah tangga. Amin. Ya kan, dimana kepala rumah tangga itu tugasnya masih banyak. Betul. Dan kepala rumah tangga itu nggak hanya sehat secara jasmani maupun rohani, ya kan. Gue percaya gini, bukan berarti nggak sekolah teologi lu nggak rohani, nggak juga gitu. Tapi gue mau memperlengkapi kehidupan gue dengan ilmu, dengan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya gue mau sekolah teologi tersebut. Jadi ya memang gue mau gini, sekolah teologi itu bukan hanya tentang ilmu menurut gue, tapi itu proses. Dan bagaimana gue bisa bertumbuh. Ketika gue semakin lama semakin bertumbuh di dalam Kristus, otomatis tingkat kerohanian semakin meningkat. Iya. Ketika nanti gue semakin dewasa, gue lebih banyak tanggung jawab, gue lebih bisa memikirkan bahwa seperti ini, semuanya melibatkan Tuhan. Wow. Jadi kalau misalkan otomatis misalnya gue nggak sekolah teologi, mungkin ya gue tetap Kristen, akan tetap Kristen. Tapi mungkin mungkin tidak sejos sekolah teologi. Nggak sedalam itu. Nggak sedalam itu, jadi nggak sedip itu. Bahkan gue punya cita-cita, ini cita-cita gue sekolah teologi sampai setinggi-tinggi mungkin. Wow. Bukan mau menjadi pendeta, gue pelayanan dimanapun. Mungkin sekarang gue juga pelayanan. Pelayanan nggak harus di mimbar, guys. Betul. Pelayanan dimanapun, gue Betul. di tempat kerja juga gue melayani kok. Iya. Jadi ya menurut gue adalah ya teologi itu penting menurut gue. Karena kembali lagi semakin dewasa semakin mengerti gue bagaimana paham gue mengenai teologi itu sendiri. Wow, menarik. Kalau misalkan lo bilang teologi itu penting, tapi yang kita lihat ya di Instagram, di sosial media, lo juga mulai masuk ke ranah yang sekuler. Ya. So, sebenarnya kalau misalkan lulusan teologi, menurut lo kita tuh bakal bisa jadi apa sih sebenarnya selain jadi pendeta? Ya. Jadi gini, sebenarnya ya tergantung dengan masing-masing.
Jadi memang ada yang contoh ya teman-teman kita ya STT itu kan banyak papa mamanya gembala. Betul. Anak harus gembala. Tapi ada juga papa mama yang memang bukan gembala, biasa aja. Tapi anaknya mau sekolah teologi karena panggilan. Dia mau jadi pendeta, it's okay. Tapi ada juga orang yang sekolah teologi tapi dia nggak mau jadi pendeta. Ya udah, saya mau cuma memperlengkapi pelayan aja gitu. Dan itulah gue. Gue pelayanan di gereja. Teman-teman gue di kantor, teman main, apapun. Lu nggak perlu jauh-jauh pergi ke pendeta, ke gembala. Memang mungkin sibuk, lu bisa ke gue. Oke. Kita ngomong, kita sharing, kita bahas apa yang bisa gue kerjakan gitu, apa yang gue bisa bantu gitu. Dari sisi pelayanannya. Dan memang yang pertama, yang kedua adalah gue dalam bidang sekuler. Kalau misalkan setiap gue melakukan pekerjaan, gue tuh selalu melakukan pelayanan singkat, cukup singkat. Apa tuh Artinya contohnya? Ketika gue misalkan, contoh ya, misal gue menegosiator sama orang luar negeri gitu ya, sama orang luar negeri gue negosiasi dan segala macam. Gue selalu mengucapkan hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Oh. Gue sisipkan sedikit Kutipan-kutipan gitu ya. kutipan kayak ya gue melihat dulu kan background orang ini apa. Misalkan dia orang Kristen gitu ya, akan gue susupi dengan kata shalom dengan perkataan gue, dengan negosiasi ya dalam nama Tuhan Yesus ya Pak ya, dan segala macam. Itu adalah bentuk pelayanan gue kepada orang-orang. Ketika misalkan orang-orang itu melihat, oh nih orang sekolah teologi dan sekolah sekuler, wah ini kayaknya si anak Tuhan bekerja di sekuler, dia juga mengerti paham mengenai konsep agamanya, akan menjadi lebih baik gitu. Orang-orang akan menjadi lebih pandang, ya akan lebih baik lah gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Oh gitu. Gua tangkap berarti lu ngeliat teologi itu sebagai sesuatu yang memperlengkapi lu ya. Memperlengkapi dengan gue. hal-hal yang lu udah punya. Iya. Lu mau belajar teologi buat memperlengkapi lu. memperlengkapi gue dan memang saat gue bekerja pun ya nggak, orang juga nggak perlu tahu gue teologi atau enggak, tapi mereka bisa lihat Kristus. Yang penting kan gitu. Wow, menarik banget. Itu Berarti harusnya pandangan kita apa ya, tujuan kita semua. ya, betul. Itu tadi Yang mau penting bilang. bukan berarti lu teologi atau enggak kan sebenarnya. Kalau misalnya orang lihat Kristus di lu dan lu sekolah teologi, itu kan lebih better. Iya benar-benar. Walaupun lu nggak mencantumkan lu nggak sekolah teologi, tapi ya yang penting lu memperlihatkan Kristus dalam diri lu gitu. Betul. Kalau dalam dunia kerja kan yang penting lu jangan penipuan, Yes. yang penting lu jujur, Betul. yang penting lu komunikatif yang baik gitu kan. Ya, dan mereka, dan gue punya satu cerita gini, satu hal. Ada orang non Kristen ya, Iya. dia ngomong gitu sama gue, dan gue nggak pernah kasih tahu background gue ada sekolah teologi atau segala macam, gue nggak pernah kasih tahu. Gitu. Tapi ketika kita menjalin hubungan dengan baik, pekerjaan gitu ya, dan dia bilang gini, oh iya saya saya non agama Kristen, Iya. saya agama seberang gitu. Oh iya, kenapa Pak? Tapi saya ngelihat bapak kok kalau misalkan saya setiap meeting sama bapak, sama tim bapak ya, saya kok disambut baik ya gitu loh. Kenapa disambut baik gitu ya kan? Terus saya bilang, Pak, saya di kantor saya, semua tim saya bilang apa? Semua harus dilayani dengan baik. Kamu harus melayani orang lain seperti kamu melayani dirimu sendiri gitu. Itu yang firman katakan gitu. Dan memang betul, servis kita selalu baik dan kita selalu bilang, ya ini ajaran kami Pak gitu. Dan mereka langsung bilang gini, oh ya Pak, ya kita sangat toleransi ya Pak ya. Wow. Gitu, ya. Menarik banget ya. Berarti itu hampir sama. Kalau kalian teman-teman pada nonton ya di episode sebelumnya, di episodenya Ko Adit, kata Abodah bekerja dan pelayanan itu kan sama. Sama-sama bisa berjalan bersama. Nah, ini kita bisa lihat dari perspektif baru lagi teman-teman. Betul. Dari perspektifnya Altur yang ternyata memang di tengah-tengah mungkin kalau kalian punya gelar sarjana teologi harusnya nggak takut keluar kandang kali ya. Betul. Bisa Ngapain? unquote. Betul. Kan biasanya gini, kita punya pemikiran kalau misalkan kita lulus dengan gelar teologi pasti pendeta, iya nggak sih? Betul. Sedangkan ternyata setelah mulai sekolah teologi nggak semuanya mau lulusan langsung jadi pendeta. Betul. Gitu. Nah maksud gue, menurut lo di zaman yang terus berkembang ya,
di era digital sekarang ini, apakah masih relevan bagi seluruh kita lulusan teologi untuk bisa berkecimpung di dunia digital ini? Oh sangat dong gitu. Lulusan teologi itu bahkan ya sekarang ya pelayanan itu digital semua loh. Betul. Semua tuh on TikTok. On TikTok semua itu sosial media semua. Dan memang jurusan teologi itu kalau you mau berpelayanan nggak harus setiap hari Minggu naik mimbar kan? Benar. Ya kan, sekarang di podcast aja nih, di videoin nih gitu ya, di videoin, masukin TikTok kan, buat framing di TikTok gitu ya, itu kan rame. Dan kan kan ada beberapa orang yang memang sekarang yang memang lagi booming, Yes. yang berbicara mengenai kekristenan itu, Betul. ya kan ada yang tahu pasti kan. Iya, iya. Dan ini sekarang booming banget itu mereka pelayanan kan, dan gue bilang gini, jangan pernah takut untuk berkecimpung di dunia sekuler walaupun you sekolah teologi. Wow. Jangan pernah Nice. takut. Karena apa? Ketika you turun, orang-orang bahkan gini, orang-orang tuh bosen kadang. Kayak lu jurusan apa? Ekonomi. Lu jurusan apa? Hukum. Jurusan apa? Bosen. Tapi ketika lu jurusan apa? Teologi. Wah, keren banget gitu loh. Kok bisa jurusan teologi di sini? Apalagi gini. Ada ya teman gue, temannya Calvin juga. Dia jurusan teologi, lulusan di sini, ini perbankan. Iya. Iya Betul. kan, perbankan loh, bayangan loh. Kayak kenal ya. Iya. Milenial. Oh itu. Tolong announce anaknya. Berarti di teologi nih, sebenarnya yang kita jual tuh bukan cuman title ya, tapi Betul. nilai yang lu bawa ke pekerjaan. Yes, nilainya dong itu loh prosesnya. Kadang kita gini loh. Gini ya, gue kadang-kadang kan gue meeting sama HRD gitu ya, sama gue. Terus HRD tuh selalu nanya gini, Pak, ada yang kayak mau apply kerja nih ke perusahaan bapak gitu. Oh gitu ya. Tapi saat saya lihat track recordnya, ini orang Kristen. Oh gitu ya. Oh kalau orang Kristen ya Pak ya, saya sih kayaknya ya mereka sih oke sih Pak gitu loh. Kayak apalagi lulusan teologi oke sih Pak gitu. Oh iya oke sih Pak gitu. Terus saya bilang gini, iya tapi kan semua harus di screening gitu ya. Semua lulusan teologi harus screening. Betul. Ya tapi oke boleh kita boleh lihat, boleh kita ketemu semuanya. Kalau oke silakan masuk gitu loh. Jadi ya ada kesempatan besar lah menurut gue. Yes. Soal teologi itu. Tuh teman-teman, kabar baik untuk kita semua. Iya, jadi jangan. Kalau nggak punya kadang-kadang mungkin lulusan langsung cari gereja gitu ya. Ya, sekarang gini. Kalau teologi cuma di gereja doang gitu. Kita gini mindset gue gini. Oke lah tempat kandangmu di gereja. Tapi ketika kamu di luar, kamu punya punya penglihatan baru. Ketika kamu punya penglihatan baru, kamu punya proses yang baru. Ketika kamu punya proses yang baru, maka orang-orang di sekelilingmu yang nggak kenal Kristus bisa jadi kenal Kristus karena kamu. Wow. Good point tuh guys. Nice. Benar-benar. Gitu. Tapi menarik banget sih. Gue malah pengen nanya sedikit nih. Mungkin agak kelas balik ya, tapi ya udahlah ya. Ketika lu lulus dari SMTK, kemudian kan lu first choice lu itu lu masuk di salah satu universitas dengan jurusan ilmu komunikasi, betul? Nah, berarti kan lu ada kepikiran untuk tetap langsung sekuler nih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika lu akhirnya memutuskan teologi nih, ada nih MTH, bentereng di situ. MTH. Sudah. Magister tinggi hati kan? Gitu gak sih? Bukan manusia tanpa harapan. Oh, nice. Baru nih gue dengar. Oke. Nah, mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman semua ya di sana ya, Ecumeners di luar sana. Yes. Ketika lo mau melamar, bukan melamar, apa pekerjaan pertama dalam otak lo yang harus lo kerjakan setelah lo lulus dapat gelar MTH itu? Jadi guys, sebelumnya. Membuka apa ya? Gue sekarang masih kuliah, masih berproses. Maksudnya S2 ya, jelang S2 dan S1 hukum masih berproses. Yang komunikasi sudah selesai, gitu. Sekarang lagi melanjutkan. Dan memang ketika gue lulus dari sarjana ilmu komunikasi, ketika itu memang gue terlibat di dalam salah satu not kubu ya, maksudnya dalam pemerintahan. Oke, dalam government. Di situ banyak banget kalau dalam government itu kan terutama gue tuh
masuk ke dalam ranah yang cukup sentral di dalam pemerintahan. Dan tugas-tugas gue memang ya mungkin Calvin tahu lah ya, setiap hari pulang subuh dan segala macam. Bagian komunikasi intinya seperti itu. Betul. Dan memang kembali lagi saat gue lulus dari komunikasi, gue tuh sedikit bingung juga sebenarnya, awal lebih bingung. Iya. Lebih bingung. Ini gue mau kemana ya? Pastinya sih. Agak bingung. Rata-rata gitu. kayak gitu pastinya. Agak bingung. Cuman kan kalau bokap namanya orang tua ya, kayak udah kamu di sini. Tapi kalau gue nggak bisa diatur. Artinya nggak bisa diatur, ya gue tetap mendengarkan. Cuman gue punya pilihan sendiri. Oh, gue kira tadi pembangkang. Oh enggak. Mantap. No gitu. Tetap gue dengerin orang tua gitu. Oke. Tapi kembali lagi saat itu ya udah gue membangun bisnis dan kita kembali pelayanan lagi dan di pemerintahan juga gitu. Cuman di pemerintahan ya udah keluar dari kantor yang lama. Sekarang ada new lagi lah. Wow. Berarti tetap ya pelayanannya nggak ditinggalkan. Nggak ditinggalkan, tetap pelayanan nggak boleh tinggalkan sampai akhir hayat hidup ini. Nice. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Jangan ninggalin Kristus demi pekerjaan. Gitu, karena gini, karena pekerjaan itu yang kasih adalah yang di atas. Betul. Jadi kalau misalnya kita tinggalin Kristus karena pekerjaan, itu wrong banget. Kita meninggalkan segala-galanya demi yang cuma segini doang. Gitu. Buat apa gitu. Betul. Ini bukan cuma ngomong ya guys, dia udah ada di banyak jenis pekerjaan dan dia tetap bawa identitasnya sebagai anak Tuhan. So, Iya, betul. you should listen. Kita semua seperti itu nggak sih? Benar. Harus. Soalnya apa ya? Banyak anak muda yang udah di atas nih lupa Tuhan. Aduh. Lupa Tuhan, Siapa kira ya? jatuh, ingat Tuhan gitu. Itu jangan kayak Ya, gitu. semoga kita semua terhindar dari itu ya. Jangan. Semoga ya. Jangan dong. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu ya, lo punya masukan apa sih sebenarnya buat anak-anak teologi biar nggak takut keluar kandang ini? Gini. Kalau anak teologi, gini. Kalian tuh sebenarnya ya, kalian itu tuh anak saya harus kasih tahu, anak teologi itu anak yang pintar. Kenapa anak yang pintar? Mereka itu belajar tentang psikologi, belajar tentang komunikasi, belajar tentang hermeneutik, belajar tentang banyak hal, sejarah-sejarah, dan nggak semua orang bisa. Betul. Nggak semua orang bisa. Itu udah kata ahli kitab agama Kristen, orang teologi itu. Dan bahkan ya, by the way, gue tuh nggak bisa bahasa Yunani dan Ibrani. Jadi saat gue kampus gitu ya, bahasa Ibrani Yunani itu menurut gue tuh sangat sulit gitu menurut gue. Iya kan, daripada teologi yang lain-lainnya gitu loh. Iya. Saran gue gini, kalian tuh orang-orang yang pintar, orang-orang yang dipercaya Tuhan. Dan jangan sampai kalian putus semangat karena kalian merasa, kok gue teologi sendiri ya, yang lain pada sekuler ya. Nah, Jangan sampai kayak gitu. Pesan gue cuma satu, nilai plusnya udah banyak nih. Lu pinter, lu kelas, yang ketiga lu bisa bawa diri lo dimanapun menjadi terang. Itu udah tiga, itu udah bener-bener amunisi terbaik sih menurut gue gitu loh. Karena nggak semua orang bisa menjadi anak teologi gitu loh. Ketika lo keluar menjadi orang sekuler, kerja di sekuler, tiga-tiga itu udah top banget. wow. Intinya sih sebenarnya berarti jangan punya mental block ya. Jangan punya mental block. Ya betul. Jangan punya mental block. Jangan Percayalah. takut mencoba. Jangan takut percayalah, kayak anak teologi itu selalu oke kok. Berarti menurut lo anak teologi lulus tuh bisa jadi orang? Oh, semua orang pasti jadi orang. Iya betul sih. Nggak mungkin jadi pohon. Iya, nggak mungkin jadi pohon. Wow, oke. Kita bakal terus berjalan podcast ini karena kayaknya podcast ini nggak asik kalau misalkan kita nggak main. Aduh. Main apa nih? Main apa nih? Ya, jadi kalau lo belum pernah nonton podcast ini ya? Oh, Tolong ya. maaf ya.
Gak apa-apa, abis ini kan nonton ya. Iya, habis Jadi ini nonton. biasakan tolong untuk setel podcast Ruang Kaca dimanapun kamu Nanti berada. gua subscribe, abis itu nanti gua give. Abis itu nanti langsung masukin media. Nice. Bener ya. Jangan cuman ngomong ini di record. Oh iya, oh my god. Ya. Oh my god. Semua dananya dari Samuel Calvin. Iya. Tenang aja. Hati-hati ya. Oke, kita mau main apa nih? Kita apa sih namanya aku tuh lupa deh. Oh. Sword Race. Race. Jadi Ya, kalau bawaan. bahasa gampangnya adalah cepet-cepetan buka Alkitab. Wow. Well, kita harus tahu ya, Gen Z tuh udah jarang banget bawa Alkitab fisik. Iya, betul. Jadi hari ini kita akan main cepet-cepetan buka Alkitab. Masih bisakah Anda membuka Alkitab? Masih dong, easy Kalau banget. kalau gak di sih? handphone sih easy going. Boleh. Tapi di sini ada yang berbeda. Kita harus pakai sarung tangan plastik. Wow. Letak challenge-nya di situ. Ini mau makan geprek kah ini? Iya. Oh, geprek ini. Apa nggak sih? Oh iya, habis ini ya. Iya, oke. Silakan. Ini Alkitabnya silakan. Iya. Ya. Oh iya. Iya. Kita emang tukeran sih kebetulan. Mohon maaf, Anda juga main. Oh, saya juga main ya. Main juga. Aduh. So, how to play? Sini gua bagi. How to play? Buka Alkitabnya. TB1. Oh, terjemahan Mbak. Oh, oke, terjemahan pertama ya. Ini dua-duanya atau Iya satu kan? tangan doang? Dua-dua kan? Oh, gitu ya. Dua. Terjemahan pertama kalau Ini agak licin TB2. ya. Agak gimana? Agak ya? licin ya. Nih. Tapi ini tahun 2019 ya. Maaf. Saya diomelin sama tim kreatif loh. Terus apa nih? Sesuai yang disebutkan oleh tim kreatif. Banyak banget. Setiap jawaban benar maka poinnya poin ya, bukan ponit ya. Bagi peserta yang kalah akan mendapatkan punishment. Iya. Oh, kalau misalkan narasumber nggak Banda? Kita sendiri kebetulan Kak. Iya. Makanya kita kompetitif ya. Iya. Ya. Minggir lu. Sos, kita nggak bersatu tim hari ini kebetulan. Membacakan kitabnya, pasal dan isi dari ayat tersebut. Oh my god. Sabar. Nggak bisa. Bisa, Bang. gampang. Yuk, mulai yuk. Nggak boleh, tunggu jangan dulu. sabar. Sabar. Gepreknya mana? Geprek. ayatnya, Oh, kalian buka setelah yang dapat duluan langsung baca. Oke. Jangan gitu. Kalau hafal ayatnya mah udah masuk kan? Oh, anak teologi banget guys. Aduh, aku kayak contohnya kayak Yohanes 3:16. Aduh. Enggak ya? Oh, Aduh. bikin ya. Ini licin di sininya. Udah deh, nggak usah protes mulu. Kan yang buat permainan Anda. Tidak boleh gitu. Iya. Iya, Ini so mengeluh gitu kan. Harusnya kita yang Gua mengeluh. nggak, sebenarnya gue mulai agak menyesal membuat games hari ini. ASMR. Ini masukinnya agak susah ya Agak susah guys. ya? Mau ganti? Iya ya. Aduh, jangan paksa aku untuk berkata kasar. Lu mau dipasangin? Terbalik. Enggak lah, ini pas loh. Iya. Tenang aja. Terbalik nggak sih, Altur? Tur, kebalik itu tuh jempol, Tur. Oh, Enggak, yang baru aja Bener kasih nggak tur nih. Kita sih? banyak kok. Iya, ada 57 di sini. oh iya bener terbalik gak apa-apa. Jangan pakai ini aja saya. Enggak, karena itu udah robek kan sebenarnya, lo biar sengaja kan lo. Heeh, bener. Nggak bisa dibalik loh kita pilih. Gimana caranya Tuhan? Ini ini beneran nggak bisa kok, aku kalah. Udah aku kalah. Udah, kita nggak usah main. Kelvin udah ngaku kalah. Iya, ini gampang emang. nyerah banget sih. Kan anak teologi nggak boleh gampang nyerah. Iya, tapi ini nggak bisa dibuka. Gimana caranya? Gimana gue tahu lu yang buat. Oke, Coba lu kita bisa. siap kok. Ayo kok. Wah. Wow. Wah, ini mainnya PL atau PB nih? PLPB. Wah. Enggak, Udah, coba udah. dulu. Siap ya. Kok nggak bisa? Sumpah nggak bisa. Pertanyaan Tunggu guys. Ini lihat layar ya. Habakuk 3:19. Habakuk sih apa ya? Nggak bisa. Woi, mau jatuh woi. Ini hakim-hakim Calvin. Dapat. Baca bukan dapat. Habakuk 3 ayat 19. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan semua orang yang mendengar tentang engkau. Bener nggak? Bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahat terus menerus. Hah? Oh, Habakuk tuh gimana sih?
Iya, BTW bapak gimana ya, guys? Adanya hakim. Kuat baik. Lalu dewannya. Kokoh. Apa begitu? Oh. Oi. Ini lampu. Oh ini. Dan sudah dapat. Sabar. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Udah bener dia. Hai. Gak apa-apa, masih Bisa ya. Oke. Enggak. Oke, jiwa ambisi. Dulu dong. Dulu ya, oke. Aduh. Kaya banget nih. Pertanyaan kedua. Nggak bisa sumpah. Amos. Ini. Ini Amsal pintar. Aduh, sumpah weh. Berapa? Gue dapat nih. Sumpah ini gak bisa dibuka. Kok lu bisa gitu? Iya tuh. Sering main ya? Iya, ini kayaknya licik deh. Kalau undang pembicara kita kayaknya. Kayaknya gak bisa dibuka, bro. Ini berapa? Amos berapa? 5. Sumpah. Belum. Tadi Gue tau Putrobek ini punya siapa ya? punya perpus. Tuhan Yesus, engkau baik, sangat baik. Gue agak Tadi gue bisa kebuka ini. manajemen. Ini gak bisa dibuka, sumpah. Amos 5 ayat 24. Oke, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Wah, ini gak bisa gue. Ini gak kebuka nih, throwback. Wah, gak bisa sih. Ada berapa pertanyaan nih kok? Aduh. Udah nyerah aja. Oke. Oke deh. Tutup lagi. Kayaknya punya aku kelicinan deh. Ini kenapa pakai nail extension gak? Enggak. Itu enggak. Enggak, semua ini ada minyak-minyaknya. Pertanyaan ketiga. Oh. Tuhanku maha besar. Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Ini bukan. Dan tidak makan roti orang yang percuma, itu bukan? Salah. Ini orang gua belum buka. Aduh, sumpah. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Diam kau kayaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami di sini. Salah. Saya udah dapat. Ih, curang. Itu 1 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu 1 Tesalonika 2 bukan 2. No way, give up. Ini nggak bisa dibuka. Oh, kalau ini Masih banyak pertanyaannya. Masih 3. masih ada harapan sih. Yuk. Ayo, tutup Kak. Kakak tutup Kak. Siap? Siap. Pertanyaan berikutnya. Joel coy. Berapa? Dapat. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang sabar, berkasih, Ia menyesal karena hukumannya. Betul. Yang ini bisa kebuka. Udah mulai baik. Oke, Bisa kan? bisa. Tapi Mbak, ya kok. Ya nggak jangan gitu dong. Yang gue yang kalah. Ayo coba. Kau nih. Ya. Ya. Ayat berikutnya. Diam. Banyak banget lagi nih. 8. Ambil di tengah. Kenapa sih dia? Dapat. Dapat. Kezia. Mengelilingi aku seperti
seperti air banjir sepanjang hari mengepung aku serentak. 8. Pokoknya udah ngambil ada harapan. Oke. Nah, tunggu, tenang. Pertanyaan terakhir nilainya 100 poin. Curang itu, maka aku jawab yang terakhir aja. Jadi semua bisa saya masih bisa selamat. Oh ya, oke. Gak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Itu ayat Alkitab. Iya. Pertanyaan terakhir ya. 1, 2, 3. Diam kalian semua diam. Kalian diam. Hah? Salah gak sih kok? Salah deh, Markus cuma sampai 16. Enggak, Markus cuma sampai. Yang nomor pertama siapa? Aku. Yang nyari siapa yang paling pertama? Aku. Jadi sebenarnya jebakan ini nggak ada Markus 17. Ya. Gak ada. Tapi kalau misalnya kalian tahu, kalau saya tiba-tiba jawab, nggak ada nih kok Markus 16. Kurang 100 poin sebenarnya. Berarti aku. Makasih. Pas dulu masih kayak Oke, berarti yang kalah Calvin. Jadi hari ini dia yang kalah. Iya, deh. Berarti hukumannya. makan ayam geprek. Next hukumannya. Hukumannya. Bagi peserta yang kalah diwajibkan untuk STT khotbah mah gampang. ya ampun, itu makan sehari-hari nggak sih? Dan 3 kata yang Kayak disiapkan Oh, sama kita. pakai kata bantuan lagi. iya ya ampun, itu mah ya aduh. Katanya adalah Katanya nasi padang. nasi padang, paprika, paus. Mama. 20 detik, cuma 20 detik Kita doang. siap dengerin lu khotbah. Iya, tolong kameranya kesana semua Iya, ya. tolong di Tolong zoom semua sini. zoom-nya sampai pori-pori. Sampai Gak usah sok buka Alkitab. Mau cari apa? Kan ada nasi padang di situ. Iya, kebetulan paprika juga baru ada jawab Iya, sekarang ya. siapin. Berdiri gak sih? Siap. Oh nggak usah ya, nggak dapet Siap. ya. Mau konsultasi dulu nggak sama Pak Eres? Iya. PRS pun bingung. Iya. Nggak bisa kok. Nanti tolong kasih musik-musik. Ya. Aduh, Cepet dong, kita udah pengen denger khotbah. diam. Awali Kau diam. dalam nama Tuhan Yesus. Nggak, kau diam. Shalom, Kalian gitu. diam. Oke. Nyari. Ngeri banget ih. Kalau Oke, anak teologis. shalom semuanya. Tuh, oke, shalom, shalom. Shalom. 1 menit juga boleh kan? Enggak. Iya. Shalom semuanya. Aduh, kok nggak sabar dulu deh. Masalahnya tiba-tiba paprika ke Paulus gimana? Ya gimana? Ya lu eksegese gitu, Iya. eksegese, bener kan eksegese, pakai hermeneutik gitu. Sistematika. Udah, makasih ya. Yuk. 3, 2, 1. Shalom teman-teman semuanya. Pada saat perjalanan Paulus menuju kota Roma, dia menemukan tukang nasi padang pada saat itu teman-teman. Jadi di situ dia makan nasi padang, di nasi padangnya ada paprika. Nah, jadi teman-teman, ketika nggak tahu gue mau ngomong apa di situ, ketika udah nggak nyambung. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sangat kosong ya. Yes. Cuman Paulus ke Roma ada tukang nasi padang. Wow, coba di Terus record. di nasi padangnya ada paprika. Coba di record, nanti tolong kasih ke guru homiletiknya ya. bener. Kayaknya Homiletik nilai atau hermeneutiknya. homiletikanya harus dikurangin lagi. Iya, ya. tolong. Ngomel gue emang nggak bagus. Makanya saya nggak praktika kak kebetulan. Oke. Gitu ya. Thank you. Wah, seru ya. Seru banget ya. Seru banget ya. Kita sih menang seru ya. Iya, kita yang menang sih seru sih. Nggak tahu yang Seru banget ya. kalah. Buat kalian seru banget ya. Buat aku sih kebetulan nggak lagi-lagi buat games kayak gini ya kak ya. Aduh, menarik ya. Menarik banget. Nah ini akhirnya membuktikan Kisha. Apa tuh? Kalau ternyata memang sudah selama itu anak-anak Gen Z sekarang ini udah jarang banget buka Alkitab. Alkitab fisik. Betul. Sebenarnya lebih jarang buka Alkitab fisik pakai sarung tangan plastik itu jarang banget. Betul, Kayak Kak. baru sekali. sekarang, kan, ya, ya. benar. Maksudnya kan siapa tahu lagi makan nasi padang, makan ayam geprek terus kayak langsung buka Alkitab Pedes. gitu. Pedes sih Iya, ya. agak pedes ya. Well, maksud gue sebenarnya dari games ini kita bisa belajar guys. Kalau ternyata sejarang itu loh sekarang manusia di era digital ini tuh untuk bisa menggunakan Alkitab fisik.
menurut gue nggak masalah. Yang penting Apa tuh, Kak? yang di dalamnya selalu dibawa kemana-mana kayak altar tadi. Betul, ya kan? as always gitu. Iya, esensinya yang penting guys. Karena kan cuman buku ya. Betul. Cuman buku, tapi kan yang menjadi isinya kan dalamnya nih. Bener. Iya, kan? Betul, betul. Kita berada. Iya, bener nggak? betul. Di handphone juga bisa, saat Bener. perjalanan juga bisa, ya kan? Betul. Gitu sih. Oke deh. Wow, gak terasa ya. Podcast kita ini udah ada 15 jam. Oh, wow. Iya. Streaming. Iya. Kebetulan emang kita mau streaming. Iya, betul. Streaming. Apalagi kalau kalian mau dengerin khotbah ada paprika dan nasi padang tadi. Nanti jadi tagline-nya ya. Iya. Tolong ya, kreatif boleh nggak yang bagian itu di-cut aja? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Iya. Ini semua yang lain dihapus cuma itu. Iya. Wah, nggak berdaging ya kayak. Iya, benar. Tapi seru banget loh. Maksudnya kita tuh jadi punya harapan gitu tuh. Betul. Sebenarnya kita ngelihat lu di dunia ini punya ternyata sebagai seminarian tuh punya banyak pilihan. Betul. Itu memberikan harapan untuk kita yang udah mau lulus ini gitu ya. Bener. Kebetulan kita udah mau lulus loh by the way. Oh, udah mau lulus Dan- ya. Ya, makanya kita udah Kapan mulai sudahnya? Masih lama. doain ya sih. tahun depan ya. Udah sidang. Belum. Oh, belum sidang. Sidang sekarang ya. Well, sebenarnya kan karena gini ya, bagi teman-teman mungkin menurut gua ya, sepenelitian gua asik. Biasanya tuh di semester atas, anak-anak kuliah tuh mulai kebingungan. Abis gua lulus, gua mau ngapain? Nah, kenapa kita undang lo hari ini sebenarnya ya karena itu. Akan membuka wawasan buat teman-teman semuanya, teman-teman teologi di luar sana. Jadi ternyata lulusan teolog tuh nggak boleh stuck di situ-situ aja. Tuh. Dan satu hal sih, ternyata dunia sekuler pun udah terbuka dengan lulusan kita ya. Betul. Betul Jadi banget. masalah. Betul banget, nggak jadi masalah. Kalau mau cari kerja langsung daftar aja. Iya. Katanya mau di screening. Di screeningnya pakai apa sih hermeneutik? Oh, wow. Kontekstual. Wow, sistematik, konteks Iya. kontekstual gitu ya. Oh, Betul, wow, serem banget ya. Ih, Khotbah ini. Bener. Aduh, nanti salah ngomong loh. Saya bukan bahaya. pengkhotbah, Oh, Kak. tadi kan khotbah. Khotbah paprika. Iya, gitu kan. Nggak, sebenarnya Oke. saya mulai menyesal ya kenapa ada kata paprika di situ. Oke, jadi mungkin untuk menutup semua ini tuh. Wow. Gitu. Padahal masih banyak sih yang pengen kita Bener obrolin. off the record. Iya, Mungkin tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol. boleh nggak lu kasih satu closing statement gitu yang bikin lu selama ini pede berjalan di dunia sekuler dengan title lu yang teologi juga? Betul. Oke, gini, satu statement gue adalah gini. Kemanapun lu berada, kapanpun, ingat kalau lu punya title teologi, berarti Tuhan ada dalam hati lo. Wow. Jadi kemana lu pun melangkah, lu nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Yesaya 41 ayat 10. Nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Tuhan Allah menyertai lu dimanapun lu berada. Lu nggak usah pusing-pusing kayak, aduh cari kerja di gimana segala macam. Kalau lu udah siap, lu udah punya kesiapan tanggung jawab gitu ya, Tuhan bakal menetapkan lu dimanapun. Wow. Walaupun lu sekolah teologi, lu non teologi, Tuhan mampu menetapkan lu dimanapun. Wow, menarik banget nih. Kasih applause dulu dong. Wow, karena menjawab keresahan, Bener. mungkin, kebimbangan seluruh anak-anak teologi. Jadi buat teman-teman teologi, teman-teman ecumeners di luar sana, jangan takut guys dengan apapun rintangan di depan sana. Kalian lulus tetap akan bisa berdampak pasti. Betul. Seru Dari- banget ya. Ya, dari kisahnya Altur kita bisa belajar. Yang penting tetap bawa nilainya. Kemanapun, apapun pekerjaan kalian. Oke, terima kasih Altur sudah datang ke podcast kami. Betul. Terima kasih sudah diundang, terima Iya, kasih. Terima Terima kasih kasih. Banget, banyak mau banget. repot-repot kesini. Betul. Oh, wow. Udah mau main game yang sulit itu Iya. tadi. Tapi Kayaknya menang. harus lebih sulit nggak Iya, sih supaya ada yang semakin kalah semakin kalah. Iya, gitu, semakin Tolong ya, khotbah yang tolong ya, ya, tolong Kita- ini, enggak, bentar, tim kreatif jangan ada yang dipotong bagian ini ya. Tolong tunjukkan kedua anak teologi ini betapa sombongnya mereka. Karena kita mereka sama merasa- kalau doang. Nah, kita sombong. No. Tuhan menyertai kita. Iya, karena God bless us. By the way, temen lo tuh gue loh, bukan gue. Kayak jadi kalian yang Kalian biasa sesama pemenang tuh langsung temenan. Yes. Keisha tuh baca berapa kali sih kok? Dua ya? Tapi nilai gue 120, so sorry kak. Oh, berarti 3 ya dijawab ya. Oke.
dia kalau dia cuma jawab satu baru gue mau katain. Emang saya I'm loser hari ini. Iya. It's okay. Oke deh. Oke, thank you banget Altur udah datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita berharap podcast hari ini benar-benar bisa menjadi jawaban di tengah kebimbangan teman-teman. Iya. Bagi kalian semua yang mungkin mau punya pertanyaan, punya narasumber yang kalian pengenkan untuk bisa hadir di podcast Ruang Kaca ini, Betul. boleh komen-komen sekarang di YouTube STT Ekumener. Iya. Gitu. Benar. So, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, Comment, share, subscribe. dan see you on the next video. Video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.